Pada akhirnya, wasit tidak meniup peluit, tapi hasil imbang di menit-menit terakhir. Saya merasa kasihan pada Indonesia. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys, kembali kita akan mereaksi satu video miliknya CDL Sport Channel ya. Pastinya teman-teman sudah menonton ya pertandingan timnas kita melawan Bahrain, dan pastinya juga kita semua tahu ya bagaimana timnas kita harus mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan ya. Kalau menurut saya itu sangat menyakitkan ya. Kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna ya, pupus, hilang hanya karena kelakuan seorang wasit botak ya, yang jelas-jelas ya kalau kita perhatikan ini disengaja ya kan. Kita memang tidak kalah, imbang, tetapi rasanya kita kalah ya kan. Kesel banget, asli kesel banget. Dan di sini guys ya, kita akan melihat ya bagaimana komentar dari orang-orang Jepang yang bersimpati ya terhadap timnas kita ya. Dan langsung saja guys ya, kita tonton videonya. Namun jangan lupa ya teman-teman, nanti kunjungi channelnya CDL Sport Channel ya. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Timnas Indonesia harus puas dengan kembali meraih hasil imbang ketiga kalinya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya. Indonesia bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Bahrain. Indonesia tertinggal lebih dulu saat Muhammad Marhon mencetak gol di menit 15, namun berhasil disamakan Indonesia berkat gol Ragnar Oratmangun di penghujung babak pertama. Indonesia bahkan sempat unggul di babak kedua melalui gol yang dicetak Rafael Strijk di menit 74. Namun kemenangan Indonesia seketika sirna setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit tambahan waktu babak kedua yang semestinya pertandingan sudah selesai. Usai Bahrain berhasil menyamakan kedudukan, wasit asal Oman pun langsung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Lantas seperti inilah komentar-komentar dari fans Jepang melihat laga Indonesia versus Bahrain. Pada akhirnya wasit tidak meniup peluit, tapi hasil imbang di menit-menit terakhir. Saya merasa kasihan pada Indonesia. Ini mengingatkan saya pada tragedi di Doha. Ada banyak waktu tambahan, saya merasa sedikit kasihan pada Indonesia. Setelah melalui hal seperti ini, kalian akan menjadi lebih kuat lagi. Aku tidak boleh lengah. Ya, harus Ini optimis, harus tambah kuat bagi timnas Indonesia, kita. tapi menurut saya alangkah baiknya mereka bisa meraih 1 poin di laga tandang. Sebaliknya, Bahrain tidak bisa menang melawan Indonesia di kandang sendiri, merupakan hasil yang sulit. Dilihat dari pertandingan hari ini, Indonesia cenderung ditulis sebagai negara peringkat rendah, tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan mereka bisa lolos di peringkat 3 atau lebih tinggi. Indonesia kemungkinan akan memegang kunci lolos ke grup ini. Fakta bahwa kami terikat dengan pemain-pemain Timur Tengah adalah faktor besar. Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia juga bermain imbang dengan Bahrain, jadi saya rasa semuanya berjalan baik. Dilihat dari pertandingan hari ini, Arab Saudi nampaknya sedikit lebih lemah dari Jepang, namun di grup ini kekuatan selain Jepang bersaing. Jika mereka bisa menang 2 kali melawan Cina tanpa henti dan menang melawan Bahrain di kandang sendiri, mereka bisa naik ke peringkat ketiga. Indonesia punya banyak tim Eropa yang berakar dari Belanda, tapi ada juga pemain yang belum menjalin debut profesional, jadi pemain mudanya banyak, dan passionnya terhadap sepak bola juga besar, jadi menurut saya akan semakin kuat. Ya. Kali ini Indonesia tampil baik di grup ini, bahkan dengan Cina yang memiliki 0 poin. Mereka masih dalam jangkauan poin dengan selisih 4 poin dari peringkat kedua. Indonesia mengikuti Piala Dunia sebagai wakil Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia, merupakan turnamen ketiga di bawah kekuasaan Belanda, dan kali ini mereka berhasil melewati babak penyisihan. Reaksi supporter Indonesia di kualifikasi Olimpiade dan Piala Dunia bakalan menegangkan kalau di Jepang. Rasanya bisa berangkat tapi tidak bisa, rasanya bisa menang tapi tidak bisa menang. Saya mendengar Indonesia menaturalisasi sejumlah besar orang Belanda yang berasal dari Indonesia
untuk memperkuat level mereka. Indonesia kuat, jangan remehkan fakta bahwa banyak orang yang dinaturalisasi dari Belanda. Dengan tersingkirnya Cina, saya bertanya-tanya, apakah akan terjadi perebutan posisi keempat antara Indonesia dan Bahrain? Indonesia mampu memenangkan pertandingan tandang dari Bahrain hingga pertengahan pertandingan, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mungkin Jepang harus paling berhati-hati. Tersisa hingga babak kualifikasi terakhir 3 pertandingan imbang, Indonesia juga semakin kuat di antara tim-tim papan atas. Strategi mendatangkan naturalisasi lumayanlah, tapi susah ditembus strateginya. Kalau kita tidak bisa menang, kita akan diejek sebagai tentara kedua Belanda. Draw kolektor, hasil imbang melawan Bahrain bukanlah hal yang baik, akan menyenangkan untuk menang di lain waktu. Dalam perebutan posisi keempat, sepertinya negara-negara yang tidak bisa mengalahkan Cina akan tersingkir. Saya ingin Indonesia melakukan yang terbaik. Saya rasa Indonesia adalah tim yang akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jika dia memenangkannya, dia akan menjadi lebih menakutkan. Apakah Jepang dan Indonesia menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan? Akan ada pertarungan tak terkalahkan bulan depan. Paling-paling ini akan menjadi perebutan tempat ketiga dan keempat untuk melihat apakah mereka bisa lolos ke babak kualifikasi keempat Indonesia. Itu tadi guys ya, komentar simpati dari fans Jepang ya kepada timnas kita. Mereka terlihat di sini ya kebanyakan sangat-sangat menyayangkan ya dengan imbangnya kita ya dengan Bahrain. Dan sampai di sini dulu guys ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.